Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ramai sekali sore hari ini di studio TVRI Stasiun Riau tentunya. Dan saya juga menyapa hadirin yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada pada sore hari ini? Kami berharap Anda beserta keluarga masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan selalu saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas kita dan tanggung jawab kita masing-masing tentunya. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Iya, baik pemirsa, bertemu bersama saya Desrali Roza dalam rangkaian acara Penyejuk Kolbu. Sebuah acara yang akan mengajak kita untuk membahas permasalahan-permasalahan tentunya yang akan dibahas dengan kajian Islam yang insya Allah dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyejukkan kalbu kita dengan ilmu yang ada yang kita bahas yang ada tentunya dari ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pada penyejuk kalbu kali ini kita akan diisi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Haji Hairunas Jamal MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustadz tidak sendiri di sini, kita juga diramaikan oleh ibu-ibu dari jamaah Masjid Darul Abrar. Betul Ibu? Akbar. Wah, Darul Akbar ya Ibu ya. Ini bertempat di mana Ibu? Di Jalan Riau. Wah, jauh sekali ya Ibu ya. Sangat jauh apalagi kalau jalan kaki Ustadz. Iya. Dan selain ibu-ibu dari Masjid Darul Akbar, juga ada tim nasyid dari IBS Ihsan Boarding School. Assalamualaikum. Luar biasa sekali ya, masih muda-muda. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena pada sore hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dalam pandangan Islam. Tentunya ini sangat lagi hot-hotnya Ustadz ya, dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 2 Desember yang lalu tentunya. Namun sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pergaulan bebas dalam pandangan Islam ini, demi keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan, dikumandangkan oleh Sabri Fazil dan sari tilawah oleh M. Ilham Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Waltakum minkum
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kebajikan, menyeru berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang bersih, putih berseri, dan ada pula yang hitam muram. Adapun mereka yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah ya ibu-ibu, suaranya sangat merdu sekali. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan berada di sini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan masuk ke acara intinya untuk penyejuk kolbu sore hari ini. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Al Ustadz. Al Ustadz, pergaulan bebas dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita telah memperingati, seluruh dunia memperingati peringatan Hari AIDS sedunia. AIDS memang salah satu yang perlu kita sikapi dengan bijaksana dan perlu bagaimana mempelajari bagaimana untuk menghindarnya. Kita ketahui Pekanbaru saat sekarang ini juga terdapat banyak kasus ya Ustadz ya pada tahun 2013 ini. AIDS identik dengan pergaulan bebasnya ini Ustadz. Nah, kira-kira dari pandangan Islam sendiri, pergaulan bebas itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Pergaulan bebas itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lain tanpa diikat oleh ketentuan-ketentuan norma agama maupun norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan di sini adalah kata-kata bebasnya itu, ya, sebab sesuatu yang bersifat bebas itu punya nilai yang cukup negatif gitu kan. Iya. Karena kalau bebas itu akan melanggar norma-norma agama, akan melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan yang berlaku di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu pergaulan bebas ini adalah sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Islam, karena Islam ingin menjaga harkat dan martabat setiap manusia itu sesuai dengan fitrah mereka. Islam ingin mendudukkan mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada mengapa Islam tidak menginginkan pergaulan bebas itu, karena dengan pergaulan bebas itu akan merusak jati diri manusia itu sendiri. Nah, itu yang penting ya. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas itu bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Mungkin secara individu kita menyaksikan sekarang mulai berkembangnya penyakit yang dulu bahkan sampai sekarang ini tidak ketemu obatnya, yang kita namakan dengan penyakit AIDS ya. Dimulai dengan HIV, kemudian berlanjut kepada penyakit AIDS. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas ini juga mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit masyarakat di mana dikonsumsinya narkoba, ya kan? Terjadi interaksi antara remaja dengan kawan-kawannya, kemudian mereka mengkonsumsi sabu-sabu, putau, heroin, kemudian saling bertukar alat-alat suntik, dan inilah nanti yang akan menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit yang mungkin sangat membahayakan diri orang-orang yang terlibat di dalam pergaulan bebas itu. Kemudian yang kedua, secara kelompok, ya, maka pergaulan bebas ini juga sangat membahayakan. Kita menyaksikan di Pekanbaru tahun ini juga, ya, bahwasanya munculnya fenomena geng motor, ya, yang sangat mengkhawatirkan bukan hanya
aparat kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat di Pekanbaru ini. Pekanbaru tentunya. Ya, ini adalah geng motor yang melaksanakan hal-hal yang di luar batas-batas kewajaran. Mereka merusak, mereka merampok, mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, itu kan diawali dengan pergaulan bebas yang tidak memiliki aturan-aturan yang jelas. Maka oleh sebab itu Islam melarang hal itu, Islam membatasi. Sebab di dalam Islam itu bagaimanapun sebebas-bebasnya manusia kita punya batasan. Ya kan? Ada sebuah istilah hurriyatul mar'i mahdudun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seorang itu pasti dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, jadi artinya batas-batas kita itu, kebebasan kita itu berbatasan dengan kebebasan orang lain. Artinya tidak ada satu permasalahan pun, tidak ada satu aktivitas manapun yang kita bebas melakukannya, karena kalau kita bebas berarti kita melanggar kebebasan orang lain. Karena semuanya itu ada batasan. Semuanya ada batasannya, betul. Baik Ustadz, sangat banyak sekali hal-hal yang negatif yang tentunya terjadi apabila kita melakukan pergaulan bebas. Dan saya rasa setiap kita manusia yang ada di Pekanbaru ini tentunya khususnya ya, tidak ingin kebebasan ini seperti yang pergaulan bebas yang seperti Ustadz ceritakan tadi. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapi, apalagi sekarang ini di era globalisasi sangat banyak sekali hal-hal negatif yang sangat gampang untuk merasuki, terutama dari anak-anak kita, Ustadz. Oke, terima kasih. Di sinilah mungkin peran seluruh elemen masyarakat untuk mengingatkan, ya. Tentu diawali dengan tugas berat dari orang tua. Orang tua. Orang tua. Ya. Jadi yang paling berat tugasnya di sini adalah orang tua, karena orang tualah, dengan orang tualah anak-anak remaja yang melaksanakan hal-hal yang di luar kewajaran tadi itu memulai aktivitasnya. Kalau orang tua sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tugas pendidikan, tugas nasihat, tugas bimbingan keagamaan, insya Allah ini tidak akan terjadi. Dan orang tua punya tanggung jawab yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap siapa yang dia pimpin. Dan orang tua adalah pemimpin, ayah adalah pemimpin di tengah keluarganya. Ibu juga bagian daripada pemimpin itu. Suatu ketika tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka, amanah berupa anak yang diberikan kepada mereka, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu setiap orang tua mesti menyadari hal ini. Makanya Al-Qur'an dalam sebuah ayat mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sudah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Siapa keluarga kalian itu? Kita ambil keluarga yang dalam skop yang paling dekat. Pertama, kalau seorang suami, tentu keluarga pertamanya adalah istri. Maka dia bertanggung jawab untuk membimbing istrinya, menjadikan istrinya itu sebagai wanita yang salehah. Yang kedua, siapa lagi? Kalau ayah, maka dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka dia punya kewajiban untuk membimbing anak-anaknya itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasul sudah menggariskan kepada kita bahwasanya min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina ismahu wa an yu'addibahu. Setidak-tidaknya kata Rasulullah, ada dua hak anak dari orang tua, dan itu menjadi kewajiban orang tua. Yang pertama adalah ketika anak itu lahir, berilah anak itu nama yang baik. Tapi tidak cukup nama yang baik saja kan? Banyak orang tua, banyak kasus-kasus hukum sekarang namanya baik, ya tapi kan? Tapi perangainya jauh daripada apa yang kita inginkan. Iya, ya kan? benar sekali. Banyak yang menghuni penjara, banyak yang ini kasus hukum dan lain sebagainya. Orang tua kadang-kadang lupa, ada tugas kedua yang lebih berat daripada itu. Apa itu? Wa ayyu addibahu. Orang tua harus selalu memberikan bimbingan-bimbingan moral. Orang tua harus memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang paling berat di sini adalah orang tua. Kalau orang tua tidak melaksanakan hal ini, inilah awal daripada terjadinya pergaulan bebas yang akibatnya nanti adalah menyebar luasnya penyakit-penyakit masyarakat.
Nauzubillahi min zalik, tentunya ya Ustadz ya. Orang tua ternyata memang sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya ya Ustadz ya. Pada zaman sekarang ini saya melihat fenomena masyarakat semua orang tua baik si bapak maupun si ibu pada sibuk dengan karir masing-masing nih Ustadz. Nah ini bagaimana seharusnya kita menyikapi karena bagaimanapun juga materi kita juga perlu untuk mencarinya ya seperti itu. Kadang-kadang orang tua kita lupa. Nah, bagaimana ini Ustadz seharusnya sebagai orang tua kita Ustadz? Ya, sebetulnya ini berangkat daripada kemewahan dunia. Kemewahan dunia. Ya, Allah sudah mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang meninabobokkan kita, yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa dengan tujuan hidup kita itu apa. Maka oleh sebab itu banyak orang tua yang ayahnya sudah punya pemasukan yang banyak. Iya. Tapi ibunya juga atas nama kebebasan ya karena sudah disekolahkan oleh orang tuanya, kemudian akhirnya mengambil posisi juga mencari uang untuk menafkahi keluarganya, sehingga pada akhirnya anak-anak kadang-kadang pertama diserahkan ke sekolah top ya. Kemudian yang kedua, banyak juga anak-anak yang kadang-kadang mereka sekolah setengah hari, kemudian mereka dipelihara dan dibesarkan oleh pembantu. Pembantu tidak mempunyai background keagamaan yang bagus, maka banyaklah kadang-kadang terjadilah apa yang disebut dengan broken home, ya kan? Orang tua sibuk dengan urusan masing-masing, anak tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kembalilah kita kepada ajaran asas daripada tujuan sebuah keluarga itu dibentuk, ya kan? Bahwasanya keluarga itu memang membutuhkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi materi bukanlah segala-galanya, betul kan Bu ya? Ya, materi itu hanya sebagian kecil, ya. Betapa banyak orang yang materinya berkecukupan, bahkan berkelebihan, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan di tengah keluarga, ya kan? Suami dengan istri sering gontok-gontokan, anak dengan ibu, anak dengan ayah, tidak terjalin komunikasi yang baik, berjumpa kadang-kadang hanya menjelang tidur, kemudian nanti bangun tidur ayah sudah berangkat duluan bekerja, anak-anak belum bangun dan lain sebagainya, kan? Jadi sebetulnya yang paling penting daripada materi itu adalah kepuasan rohani kita, ya, jiwa kita gemuk, jiwa kita kenyang, jiwa kita sehat, ya kan? Sehingga disitulah yang muncul satu istilah yang disebut oleh Al-Quran, mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, ya. Bahwasanya keluarga itu keluarga yang sakinah, yang menenangkan, yang tentram, mawaddah penuh dengan cinta kasih, ayah menyayangi anak-anaknya, suami menyayangi dan menghormati istri, menyayangi dan menghormati suami. Suami juga sangat mencintai istrinya, sehingga terjadilah kasih sayang. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan rahmah tadi, rahmat kasih sayang, ya, bukan hanya sekedar berbentuk fisik, tetapi betul-betul apa yang disebut dengan inner beauty, itu kecantikan yang berasal dari jiwa dan perilaku. Nah, jadi kalau itu yang menjadi patokan kita, maka insya Allah ada keseimbangan. Artinya apa? Doa kita selalu yang kita bacakan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita perhatikan, kita gapai, tapi jangan lupa dunia hanya sementara. Ibu-ibu tahu arti dunia itu? Dunia itu artinya dekat, ya kan? Dana, dari kata-kata dana yadunu, dia dekat. Tidak ada orang yang hidup sekarang tuh sampai 150 tahun, enggak ada. 23 aja. 23 ya, aja. 63 Rasulullah, 63. Pendek sekali jarak dunia itu, sebentar dia. Tapi kadang-kadang dengan jarak yang sebentar itu orang lupa dengan yang lama, yang hidup abadi di hari akhirat yang akan datang. Maka janganlah kita terlena dengan dunia itu. Kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus dijalankan untuk menjaga keluarga tadi, sehingga kita anak-anak kita, generasi kita tidak terjebak ke dalam pergaulan bebas tadi. Nauzubillahi min zalik ya Ustadz ya. Luar biasa sekali, ternyata memang pengaruh dari keluarga inti untuk dapat membendung dari pergaulan bebas untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Ustadz, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya dengan mensosialisasikan Pekan Kondom Nasional. Ini saya rasa banyak pihak yang pro dan kontra dengan adanya Pekan Kondom Nasional, karena kondom mungkin
kalau kita berbicara kondom itu sedikit agak tabu ya, apalagi dengan wilayah Melayu di Pekanbaru tentunya sangat tabu kondom. Penggunaannya seperti apa tentunya masyarakat sudah tahu langsung. Nah, kira-kira menurut Ustadz bagaimana ini Ustadz? Ya, inilah satu hal yang memang kadang-kadang seseorang ingin mencapai tujuan yang baik, tetapi dengan cara-cara yang salah gitu kan. Jadi peringatan Hari AIDS sedunia itu kan bagus. Ini kan mengingatkan kita betapa bahaya AIDS itu mengintai siapa saja, ya Bu ya. Jadi kadang-kadang anak yang tidak berdosa pun itu bisa kena. Kalau seorang ibu yang hamil, kemudian anak yang dikandung ibu tadi menderita satu penyakit AIDS tadi, itu anak di dalam kandungan itu mungkin akan tertular gitu kan. Atau mungkin orang yang memakai jarum suntik ya, kemudian kita tanpa sengaja mungkin menyuntikkan dengan diri kita, yang memiliki jarum suntik tadi kena penyakit AIDS, itu juga bisa pindah kita. Jadi sangat luar biasa, dan obatnya sampai sekarang belum ada ya, belum ditemukan ada obat yang bisa bisa menyembuhkan penyakit ini. Jadi tujuannya bagus, tetapi ketika salah satu cara yang dipergunakan untuk mengingatkan kita kepada Hari AIDS itu adalah penggunaan kondom, sehingga ada Pekan Kondom Nasional. Di sini menjadi masalah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun pemberian kondom ini seolah-olah melegalkan apa yang kita sebut seks bebas tadi, pergaulan bebas itu tadi. Ya kan? Karena yang diambil dia akan digunakan oleh orang yang belum nikah, anak-anak muda dan lain sebagainya. Dan itu tuh sangat berbahaya bagi proses perkembangan kejiwaan orang-orang Indonesia di masa yang akan datang. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan ini, bagaimana kita membahas tentang pergaulan bebas dengan gencar-gencarnya masyarakat atau negara kita dengan Pekan Kondom Nasional. Dan kita saksikan terlebih dahulu penampilan tim nasyid dari IBS Ihsan Boarding School. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tola'al badaru alaina, ha 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 ha. Tola'al badaru alaina min saniyatil wada, wajabash syukru alaina mada'an lillahi da. Ayyuhan mab'usu fina jita bil amril muta', anta ghausuna jami'a ya mujammalat tiba. min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mabusu fina jita bil amril muta anta gauthuna jami'a ya mujammalat tiba kun syafi'i ya habibi yauma hasyri wajtima rabbana salli ala man halla fi khairil biqa Tola al-badaru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da
ayyuhal mabusu fina Jitabil amril muta anta ghausuna jami'a ya mujammal tiba kun syafi'i ya habibi yauma hasyri wajtima'u rabbana sholli ala man hala fi khairil biqa tala'al badru alaina tala'al badru alaina Cenget, 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 alaina insaniyatul wada wajib syukru alaina pada alillahi da ayyuhal mabusu finna jitabil amril muta anta ghausuna jami'a ya mujammal tiba. Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa semua jelas dia mukul saya Pak. Enggak Pak, dari dulu mulai masa saya dilempar untuk botol Pak. Itu kan tidak sengaja, saya kan yang mau untuk botol, salah sendiri. Kenapa kamu lihat di belakang saya? Loh, malah nyalin saya. Udah jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Madu juga, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya kita yang rugi, karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya Pak. Ya kalau tidak mau damailah, beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga minta maaf karena tidak tahu Pak. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu. Dan masih bersama Al-Ustadz Dr. Haji Hairunas Jamal MA dan ibu-ibu dari Jamaah Masjid Darul Akbar. Masih semangat ya Ibu? Masih, Alhamdulillah. Baik pemirsa, setelah tadi kita membahas tentang program pemerintah ya Ustadz ya, tentang Pekan Kondom Nasional. Pandangan Islam sendiri Ustadz, bagaimana ini dengan kebijakan ini? Sekali lagi ini kan menimbulkan kontroversi karena memang Islam pun melarang hal-hal seperti ini karena seolah-olah terjadi pelegalan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Iya. Islam sudah mengatakan, Quran sudah mengatakan wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati saja, tidak boleh apalagi dengan hal-hal yang demikian. Dengan memberikan fasilitas istilahnya ya Ustadz ya. Tapi saya kira mungkin ini perlu kita waspadai juga sebab saya sendiri melihat di Pekanbaru adanya toko-toko yang baru dibuka itu kan, waserda itu. Sekarang kondom itu ditempatkan di suatu tempat yang bisa dijangkau oleh anak-anak muda. Harusnya ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah
terutama pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengingatkan hal ini agar alat-alat seperti ini tidak dijual secara bebas, tetapi betul-betul diletakkan pada tempat khusus sehingga ini tidak mudah dijangkau oleh anak-anak muda kita. Sebab bagaimanapun anak-anak muda itu punya satu kebiasaan yaitu mencoba-coba gitu kan. Iya, penasaran, penasaran. Apalagi mereka tidak punya keimanan yang kuat, maka ini sangat berbahaya sekali. Maka oleh sebab itu kita mengharapkan Hari AIDS Sedunia ini cukuplah dengan memberikan informasi tentang betapa bahayanya pergaulan bebas, bahayanya penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masalah-masalah yang lain itu masyarakat sudah paham kan. Jadi tidak perlu dilakukan cara-cara yang menimbulkan kesan-kesan negatif bagi kehidupan, terutama bagi keyakinan dari umat Islam itu sendiri. Iya, apalagi ini Ustadz kita melihat adanya bus-bus yang membagi-bagikan kondom ke universitas-universitas. Itu bagaimana sih Ustadz? Ya, sama juga lah ya, itu sama juga saya kira kan. Apalagi universitas ya besar-besar itu kan. Iya, benar sekali. Jadi ini akan berpengaruh negatif bagi kejiwaan pemuda-pemuda, tentu sangat membahayakan masa depan mereka. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan, ibu-ibu di sini saya rasa sudah banyak ini wajahnya pengen bertanya dengan Ustadz. Silahkan ibu-ibu ya ingin bertanya. Tanya apa saja, yang penting kita melapangkan hati dan penasaran kita, karena bagaimanapun juga ilmu malu bertanya sesat di jalan, bukan jalan-jalan, malu bertanya jalan-jalan, ya itu kalau di jalan beneran. Silahkan Ibu, mikrofonnya ada di sini, silahkan. Assalamualaikum. Sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yani. Silakan Ibu Yani. Begini, saya mau menanyakan tentang masalah kondom tadi. Gimana itu Ustadz kalau suami istri memakai kondom itu menurut syariah Islam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Ustadz. Menurut kesehatan mungkin dianjurkan kan ya Ibu ya, supaya menghindar terjadinya kontak langsung ya Ustadz ya, pemindahan dari HIV/AIDS ini. Nah, kalau dari Islam sendiri bagaimana? Sebetulnya Islam tidak melarang Bu ya, karena ini kan menjadi satu hal untuk membuat hubungan suami istri itu menjadi bagus, menjadi baik. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur kelahiran ya. Sebab kalau seandainya seorang ibu setiap tahun melahirkan satu orang anak, ya kan? Ini kan sangat memberatkan sekali. Maka di dalam Islam pun ada hal-hal yang dikaitkan dengan pengaturan proses kelahiran ini. Jadi oleh sebagian ulama, maka penggunaan alat kontrasepsi ini salah satunya adalah kondom itu masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu gitu ya. Kalau seandainya dengan maksud untuk tidak punya anak sama sekali, ini kan sangat merugikan. Tapi kalau dalam rangka proses pembatasan kehamilan agar mungkin bisa diatur dalam 5 tahun satu orang atau 3 tahun satu orang misalnya, kan itu masih bisa dibolehkan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang digunakan di luar rumah tangga, digunakan untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan, berbau perzinahan, bagaimanapun itu penggunaan kondom adalah sesuatu hal yang dilarang, karena itu adalah bagian daripada perzinahan ya. Misalnya digunakan untuk alat menuju ke lokalisasi, bagaimanapun itu juga dilarang. Atau digunakan oleh orang-orang yang berpacaran secara melanggar norma-norma agama, itu juga bahasa gaulnya selingkuh Ustadz. Selingkuh. Tapi kalau digunakan dalam rumah tangga, bila itu mendatangkan kebaikan untuk rumah tangga, maka itu dibolehkan oleh ajaran Islam. Begitu. Baik, nauzubillah ya. Bagaimana Bu Yani? Iya, terima kasih. Baik, ibu-ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Khairunas Jamal. Ustadz, melanjutkan pertanyaan dari Ibu Yani nih Ustadz. Saya pernah membaca bahwasanya di dalam Islam itu ada yang berpendapat
tidak boleh KB, istilahnya itu KB itu haram katanya seperti itu Ustadz. Nah sebenarnya seperti apa Ustadz? Ya. Ini pernah menjadi satu kontroversi juga dulu kan, di akhir-akhir tahun 70 ketika program KB ini dicanangkan oleh pemerintah Presiden Soeharto waktu itu, di mana terpecahlah dua pendapat daripada kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Yang mengatakan boleh itu adalah dalam rangka mungkin dari pandangan ekonominya. Ada sebuah keluarga yang secara ekonominya tidak mapan, anaknya banyak. Nah, tentu ini sangat merugikan perkembangan anak kan. Anak bahkan nanti akan tumbuh menjadi anak yang kurang gizi. Kemudian nanti besar mereka tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ini nanti akan menjadi salah satu sumber untuk adanya pemurtadan dari Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang pro kepada program ini mengatakan bahwasanya Islam yang kontra terhadap masalah ini, Islam adalah agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk mempunyai anak yang banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Anak, apalagi ada satu istilah banyak anak, banyak rezeki, betul banyak tadi kan. rezeki. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, yang artinya perbanyaklah anak kalian kata Rasulullah, karena aku sangat bangga nanti pada hari akhirat dengan umat yang banyak. Iya. Oke, jadi kita mencoba untuk mendamaikan kedua pendapat yang berbeda ini. Secara umum mungkin pandangan kita adalah kalau seandainya memang secara ekonomi sebuah keluarga muslim itu tidak mampu ya mencukupi tingkat kebutuhannya secara layak, mungkin dari sandangnya, pakaiannya, pendidikannya dan kesehatannya, maka pembatasan ini perlu menjadi satu alternatif yang paling utama. Iya, Nah, jangan sehingga sampai banyak anak terlantar semua kan. Nanti ada anak-anak yang dijual, ada anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis, ada anak-anak yang dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan keuangan dan lain sebagainya. Ini sangat merugikan anak. Jadi anak-anak tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi bagi yang mapan kehidupan keluarganya, ya kan, sumber penghidupannya jelas, maka untuk batas-batas tertentu bolehlah kita memiliki anak yang agak sedikit lebih daripada 2 gitu kan. Apalagi yang pintar-pintar gitu kan. Kalau kita ingin profesor-profesor itu, para ulama itu anaknya lebihlah daripada orang-orang biasa. Karena agar memperbanyak keturunan-keturunan yang berkualitas. Nah, jadi ini mungkin jalan tengahnya yang sampai sekarang pun masih ada sikap pro dan kontranya. Jadi oleh sebab itu kembali kepada bagaimana nanti tingkat kualitas keluarga itu. Kalau keluarga itu bagus secara kualitas, ya silakan batas saja. Minimalnya memang 2. Tapi kalau seandainya secara kualitas keluarga itu tidak mencukupi secara ekonomi, maka batasnya adalah 2 itu. 2 saja. Kita sesuaikan dengan program pemerintah. Betul. Tapi kembali ya Ustadz ya, bahwasanya apapun yang kita laksanakan, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua tentunya ya. Tidak hanya melahirkan, tetapi tanggung jawab untuk dapat mendidik dan menafkahi tentunya. Baik pemirsa, kami masih bersama kami di dalam Penyejuk Kalbu. Kembali Ustadz, kita akan membahas tadi tentang pergaulan bebas yang identik dengan HIV/AIDS dalam rangka Hari AIDS Sedunia ini, Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz sendiri, apakah dengan adanya Pekan Kondom Nasional ini bisa mengena dan mencapai sasaran kita untuk dapat mengurangi AIDS ini, Ustadz? Mungkin secara fisik iya. Tetapi secara fisik iya, karena memang salah satu alat untuk mencegah HIV tadi menurut kesehatan itu adalah dengan penggunaan itu. Tetapi secara fisikis, secara keagamaan, secara moral ini tentu jauh sekali daripada apa yang diharapkan. Karena kekhawatiran tadi ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan keinginan syahwatnya. Iya. Ya, misalnya terjadi pacaran yang berkelebihan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kita semuanya mesti sadar bahwasanya Pekan Kondom Nasional ini adalah sesuatu hal yang secara jauh ke depan nanti itu bisa merugikan generasi muda kita secara umum. Karena mereka nanti akan terbiasa melaksanakan hal-hal yang di luar batas norma-norma agama. Maka oleh sebab itu sebetulnya ini semuanya berangkat daripada kontrol sosial masyarakat.
Kita sekarang menengok masyarakat kita sudah begitu memberikan peluang kepada orang yang berpacaran. Tampaknya tidak ada memang lagi zina juga sudah terang-terangan ya Ustadz. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini satu tanggung jawab kita agar kontrol sosial ini betul-betul selalu diperketat di satu RT, di satu RW misalnya. Apalagi Pekanbaru sekarang menjadi satu tempat tujuan kedatangan masyarakat yang ada di Indonesia ini, di mana banyak buka rumah-rumah kos. Nah, kalau tidak ada kontrol di sini, maka ini kita khawatirkan adalah awal daripada sumber pergaulan bebas tadi, dan ujung-ujungnya nanti akan sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Maka oleh sebab itu tanggung jawab untuk melihat hal ini tidak hanya kepada orang tua saja. Saya kira pertama mungkin tanggung jawab itu diberikan juga kepada aparat penegak hukum. Ya, kita di Pekanbaru ini punya polisi, punya Satpol PP yang kita harapkan juga mereka mampu terlibat untuk melihat hal-hal ini. Kita juga menengok kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada razia-razia di tempat-tempat yang remang-remang, ya kan? Seperti di wilayah terminal Bandaraya Payung Sekaki, kemudian di tempat-tempat tertentu yang itu memang sengaja dipelihara oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan ekonomi di situ, tetapi mereka membuka hal-hal yang bertentangan dengan agama. Maka oleh sebab itu aparat mesti mengambil langkah-langkah ini sehingga nanti pergaulan ini suatu saat tidak makin berkembang. Sebab kalau kita biarkan, ya, tidak ada kontrol sosial, tidak ada pelibatan aparat hukum di situ, suatu ketika nanti bukan tidak mungkin di tengah masyarakat Islam kita ini yang mengaku beragama Islam, tapi perilakunya adalah perilaku kebarat-baratan. Iya, ya kan? Baik sekali. Secara pergaulan, pakaian dan lain sebagainya. Maka kami harapkan juga kepada ibu-ibu yang punya anak-anak gadis di rumah, kan? Maka tengoklah bagaimana cara berpakaian anak-anaknya. Kalau anaknya berpakaian, kadang-kadang kita aneh juga. Saya menengok pakai jilbab, tetapi dibalut dengan pakaian yang sangat ketat. Ya kan? Padahal sebetulnya fungsi daripada jilbab itu adalah untuk menghalangi pandangan, menjaga harga diri seorang wanita. Tetapi ketika ditutup dengan jilbab, dimodiskan, kemudian diperketat tubuhnya itu, tujuan utama dari penutupan aurat menurut Islam itu tidak lagi tercapai. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, banyak umatku itu yang berpakaian, tetapi seperti dia tidak berpakaian sama sekali. Inilah mungkin salah satu yang kita khawatirkan. Maka oleh sebab itu ibu-ibu yang merupakan al-madrasatul ula li auladiha, ibu-ibu di sini ini adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak-anak itu mendapatkan pendidikan di TK, SD, SMP sampai universitas, ibu-ibu lah yang menjadi sekolahnya. Ibu-ibu lah yang menjadi gurunya, maka ibu-ibu mesti memberikan bimbingan itu kepada anak-anak. Mari kita wariskan ketakwaan ini. Jangan hanya sekedar mewariskan harta, ya. Jangan hanya sekedar mewariskan kebun, tapi yang paling penting itu adalah kita wariskan ketakwaan kepada anak-anak kita. Ada salah satu contoh yang luar biasa yang sering diungkapkan Al-Quran tentang kisah Nabi Yakub, ibu-ibu, ya. Jadi Nabi Yakub sebelum beliau meninggal itu, beliau panggil anak-anaknya. Nabi Yakub, beliau tidak menanya, apa yang akan kamu makan besok? Ada enggak rumah untuk kalian tempati? Apa pekerjaan yang akan kalian dapatkan sesudah saya meninggal, kata Nabi Yakub. Tapi yang ditanya Nabi Yakub itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Siapa Tuhan yang akan kalian sembah sesudah aku mati nanti? Apakah masih menyembah Allah atau tidak? Atau mungkin mempertuhankan harta, mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan jabatan. Jadi kita juga sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab itu, maka mari kita mewariskan ketakwaan ini kepada anak kita. Kita wariskan Islam yang benar itu kepada mereka, sehingga nanti ketika kita semuanya sudah berada di pusara masing-masing, mereka tetap berpegang kepada Islam yang benar, yang mengalirlah setiap mereka sholat sebuah doa kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini membentuk generasi yang soleh tadi, untungnya bukan hanya untuk orang lain, tapi yang paling penting untungnya akan kembali kepada orang tua masing-masing. Ya. Luar biasa sekali ya Ustadz. Selain yang bertanggung jawab selain dari pihak pemerintah tadi Ustadz, mungkin bisa Ustadz lanjutkan lagi Ustadz.
Jadi tadi pertama kita sudah melihat tanggung jawab orang tua. Orang tua. Kemudian ada tanggung jawab aparat pemerintah Aparat di sini. pemerintah, Pemerintah iya. juga adalah pemimpin secara umum ya. Iya. Mulai dari RT itu adalah pemimpin kita, RW itu adalah pemimpin, sampai nanti ke presiden. Setiap dari pemimpin kita itu ketika mereka nanti di hadapan Allah mereka akan ditanya tentang siapa yang mereka pimpin. Nah, siapa lagi yang bertanggung jawab adalah sekolah. Ya, sekolah. Disinilah peran guru untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak didiknya. Nah, jangan sampai nanti ada satu istilah misalnya kan, guru tidak memberikan bimbingan dan lain sebagainya. Guru sibuk dengan urusan pribadi. Guru punya tanggung jawab. Maka guru harus memberikan satu bimbingan moral, bimbingan keagamaan. Bukan hanya terbatas di lingkungan sekolah, tapi juga sebisanya juga ada di luar lingkungan sekolah. Nah, maka oleh sebab itu ini juga harus menjadi perhatian bagi kita. Maka kita harapkan ada kegiatan-kegiatan di sekolah itu yang mengarah kepada upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Siswa mereka. Bukan hanya kecerdasan secara intelektual. Banyak sekali orang yang cerdas secara intelektual, tapi sakit secara spiritual, tidak beres hidupnya. IQ dan EQ-nya ya Ustadz ya. Jadi IQ dan EQ-nya. EQ. Nah, jadi oleh sebab itu ini juga menjadi satu perhatian. Maka harus dicari waktu-waktu tertentu untuk memperbanyak nilai-nilai moral itu, sosialisasi nilai-nilai moral. Karena pelajaran agama di sekolah umum itu kan sangat terbatas. Iya, 2 jam katanya satu paling minggu. cuma kan? 2 jam kalau tidak ditambah lagi di luar. Betul. Maka oleh sebab itu sekolah juga bertanggung jawab untuk ini. Maka berikanlah penyuluhan-penyuluhan keagamaan. Adakan wirid-wirid pengajian, baik itu untuk gurunya maupun untuk muridnya. Kadang-kadang guru juga lupa diri gitu kan. Mereka hanya memberikan sosialisasi keimanan untuk murid, padahal guru juga penting gitu. Sebab nanti guru juga akan memberikan contoh teladan kepada muridnya. Nah, kalau hanya murid yang dapat, kemudian guru tidak memberikan contoh teladan sesuai dengan ajaran agama, ya tentu murid akan menolak ajaran tersebut. Mengapa kami diberikan sedang guru tidak melaksanakan gitu kan? Jadi kita inginkan kedua belah pihak ini juga sama-sama mendapatkan bimbingan keagamaan sehingga betul-betul akan mengawal generasi muda kita itu ke depan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ya Ustadz ya. Mudah-mudahan pergaulan bebas ini kita dapat antisipasi bersama, bukan hanya tanggung jawab kita masing-masing diri kita sendiri, tetapi semua pihak yang berhubungan dengan kita tentunya. Baik Ustadz, kira-kira Ustadz, apa yang seharusnya, kalau seandainya tadi Ustadz menyatakan bahwasanya kurang tepat, bukan berarti tidak ya, tapi kurang tepat adanya Pekan Kondom Nasional tadi dalam mengatasi pergaulan bebas atau seks bebas atau penghindar dari AIDS ini. Kira-kira Ustadz, yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah selain Pekan Kondom Nasional ini Ustadz, apa yang seharusnya untuk dapat mengurangi dan memberantas dari HIV/AIDS ini Ustadz? Disinilah mungkin saya menengok sebuah kritikan juga lah ya, bahwasanya pemerintah tidak melibatkan berbagai macam unsur masyarakat. Ya. Jadi seharusnya untuk hal-hal seperti ini yang dilibatkan itu juga adalah tokoh-tokoh agama, ya, para alim ulama yang gunanya adalah memberikan bimbingan-bimbingan secara moral, bimbingan-bimbingan keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang mereka pahami. Tentu karena mayoritas adalah beragama Islam, tentu diharapkan Departemen Kesehatan itu juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh kesehatan, karena bagaimanapun agama yang kita anut ini 24 jam mengawal kita. Iya. Nah, jadi banyak sekali kadang-kadang inspirasi, tingkah laku, perbuatan kita itu bersumber dari agama ini, maka perlu dilibatkan. Maka oleh sebab itu hal-hal yang kontroversi seperti ini sedapat mungkin untuk masa yang akan datang dihindarkan, dan carilah cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum, terutama yang sesuai dengan budaya dari Indonesia betul, tentunya. Budaya Indonesia sesuai dengan ajaran agama mayoritas dari negara masyarakat Indonesia, tentunya Islam. Kemudian dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan yang saya kira mungkin lebih tepat dan lebih cepat sampainya pesan-pesan untuk menghindari HIV dan AIDS ini dalam rangka peringatan daripada hanya sekedar sebuah gerakan yang hanya berfungsi 1 pekan saja, yang tentunya
bisa merugikan generasi muda kita di masa-masa yang akan datang. Baik, kesimpulannya Ustadz, Oke. bagaimana kita dapat menghindari pergaulan bebas Oke, ini Ustadz? kesimpulannya Silakan. yang pertama, kita harapkan mulai saat ini kita betul-betul peduli dengan keimanan, ya, iman yang bersumber daripada ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, marilah kita tingkatkan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melihat, kemudian mengevaluasi bagaimana perkembangan anak-anak kita di rumah. Kemudian yang ketiga, pihak-pihak sekolah maupun pemerintah juga diharapkan terlibat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sehingga nanti betul-betul tercipta generasi yang soleh, generasi yang solehah, yang betul-betul mampu untuk bertindak sebagai pewaris bumi ini, pewaris generasi-generasi yang lalu untuk membangun Indonesia ke depan dengan yang lebih baik lagi. Dengan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Haji Hairunas Jamal MA atas pembahasannya bagaimana kita menyikapi pergaulan bebas dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini dapat bermanfaat dan mengingatkan kita kembali bagaimana pergaulan bebas ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Karena bagaimanapun juga tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk dapat membangun dan menciptakan generasi yang madani, generasi yang bermartabat ke depannya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu dari Masjid Darul Akbar. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah sudah bergabung di sini. Terima kasih Al Ustadz. Dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.